Selamat sahabat, saya izin melambaikan tangan kepada kita semua. Baik, salam kenal sekali lagi, saya Elvin Tobing. Uh, saya merasa terhormat sekali mendapat undangan dari Pendeta Edi Kurnaidi untuk melayani pada hari Sabat ini. Beberapa waktu yang lalu beliau menghubungi saya, lalu inilah waktu yang paling tepat buat kita. Di waktu-waktu sebelumnya kami sudah sempat berkolaborasi melakukan pelayanan-pelayanan live streaming, tapi karena kesibukan-kesibukan akhirnya tidak bisa konsisten, dan akhirnya Sabat ini kita bertemu di sini. Dan saya tidak menduga, saya pikir tadinya hanya gereja Jember, rupanya saya lihat, saya kembali perhatikan undangan yang di-share itu satu distrik Jember ya. Jadi mungkin ada beberapa jemaat di sini. Mohon maaf saya belum sempat mencari tahu berapa jemaat informasinya. Lalu tentu ada beberapa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Pertama sekali saya salam hormat kepada para pendeta. Saya mohon izin bapak-bapak pendeta untuk ambil waktu ini. Lalu kepada para penatua jemaat juga saya izin untuk ambil waktu sedikit untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di dalam pelayanan kita ini. Seperti judul yang sudah disampaikan kepada kita, sebuah judul yang sangat sederhana. Izinkan saya sharing screen, semoga tidak ada kendala. Dan maaf tadi saya agak lama bergabung karena saya harus bersama dengan pendeta memimpin konferensi jemaat, karena kebetulan di konferensi DKI akan ada konferensi luar biasa. Lalu kami memutuskan untuk mengutus siapa utusan dari jemaat. Jadi itulah tadi kami ambil suara. Jadi tadi sudah sempat dihubungin dan agak terlambat masuk. Baik, saya pikir semua waktunya sudah diatur dengan baik oleh Tuhan. Kita fokus kembali kepada judul pembahasan kita, yaitu antusias melayani. Ketika kita bicara apa sih sebenarnya pelayanan yang sejati itu, kan kita sering sekali ya kalau misalnya dalam bahasa-bahasa sehari-hari lah ya di lingkungan gereja, melayani ya, kamu sibuk melayani ya, kamu lalu terima kasih pelayanannya gitu. Nanti tentu juga biasanya kalau sehabis saya melayani seperti ini, suka ada ucapan-ucapan, katakanlah terima kasih Pak Tobing atas pelayanannya. Nah, saya mau mengajak kita menyamakan persepsi dulu di dalam konteks pelayanan itu sendiri, lalu sikap apa yang perlu kita pupuk di dalam melayani itu ya, supaya pelayanan kita ini boleh jadi berkat. Saya senang dengan sebuah teladan dari pelayanan Yesus ya. Saya ambil beberapa dari kutipan dari pena inspirasi dari tulisan Roh Nubuat yang ditulis oleh Ellen G. White. Kalimat pertama mengatakan begini: selama pelayanannya Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Jadi kalau kita melihat di sini, kalimat ini sederhana tapi bagi saya ini mengandung banyak makna. Inilah sebenarnya yang disebut pelayanan itu. Ya, pelayanan itu adalah jauh lebih banyak yang Yesus lakukan itu melakukan kegiatan-kegiatan penyelamatan, ya, kegiatan-kegiatan penyelamatan. Oleh karena Yesus dulu misinya Yesus adalah juga melakukan penyembuhan-penyembuhan, maka Yesus dulu banyak melakukan misi-misi penyembuhan. Nah, saya pikir ini juga menjadi teladan bagi kita bahwa misi pelayanan kita itu harusnya adalah misi-misi yang banyak melakukan penyembuhan-penyembuhan. Tentu dalam arti penyembuhan rohani, kelepasan-kelepasan emosional, kelepasan psikis, di mana banyak anggota jemaat misalnya mungkin banyak beban pikiran, lalu kehadiran kita bisa melonggarkan beban mereka. Jangan sampai pelayanan kita itu justru malah membebani pikiran orang banyak ya. Kadangkala ini contoh simpel saja misalnya ya, contoh simpel. Saya dari pengalaman saya dulu waktu mahasiswa, saya dulu lama hidup di Jogja.
kami aktif sekali melakukan pelayanan dengan anak-anak muda, karena boleh dikatakan gereja Jogja kan gereja orang muda. Saya lihat di sini ada adik kelas saya jauh, kalau nggak salah saudara Yedija Ibrahim ya. Walaupun kami tidak sempat pernah kuliah bareng dalam waktu yang bersamaan, tapi saya tahu beliau adalah alumni Jogja. Kami dulu sering melawat mahasiswa-mahasiswa yang nggak hadir datang ke gereja. Sebenarnya ada banyak dulu mahasiswa, tapi banyak yang tidak aktif ke gereja. Nah, kadangkala ya saya katakan begini, kadangkala kedatangan kita melayani melalui perlawatan itu tidak menjadi tidak melepaskan beban pikiran mereka. Contoh saja, misalnya mahasiswa yang kesulitan, ya ada saja mahasiswa yang tidak berani untuk mengurus izin pada hari Sabat, atau ketika mata kuliah jatuh pada hari Sabat, ada yang akhirnya tidak datang ke gereja lalu lebih memilih masuk ke kampus. No problem, ya bagi kita nggak ada masalah, kita nggak perlu menghakimi mereka. Tapi ada juga yang kadang-kala kita ketika melawat ya kelihatannya sepele tapi sebenarnya berpengaruh banyak. Misalnya begini, pada waktu berdoa pulang gitu ya, salah satu teman berdoa lalu kita berdoa begini, ya Tuhan, kami berdoa buat sahabat kami yang sedang lemah imannya, itu ya, yang sedang lemah imannya. Mungkin maksud kita polos baik ya, lemah imannya. Lalu setelah kita pulang dari situ gitu ya, kita tunggu-tunggu kenapa ini orang nggak ke gereja juga. Lalu pernah kita datang ngobrol non formal, ya non formal kita ngobrol, kita datang. Kenapa sih masih belum ke gereja? Rupanya dia bilang, saya sebenarnya nggak senang ya waktu kalian datangin dulu. Loh, kenapa? Saya nggak senang sama doanya. Kenapa doanya? Karena saya dibilang lemah imannya. Artinya gini, doa itu sepertinya menghakimin saya, ya menghakimi saya. Jadi memvonis. Jadi doa pun kadang-kala menjudge ya, doa menghakimin ya, yang lemah imannya. Lalu dia bilang, oke, saya mungkin saja lemah iman saat itu. Tapi apakah terus kalian yang sudah datang ke gereja itu sudah bisa dipastikan lebih kuat imannya? Oh, saya pikir ini pelajaran yang sangat baik. Ya saya pikir ini juga mungkin bolehlah kita tiru ya. Jadi pelayanan itu apa sih? Pelayanan yang membawa kelepasan psikis bagi orang lain, kesembuhan psikis ya, yang tadinya dia punya beban. Kehadiran kita itu menjadi menjadi kelepasan. Jangan kehadiran kita itu malah jadi dosa bagi dia. Contoh saja ya, kita aktif melayani diskusi sekolah Sabat. Oh, saya aktif sebagai pemimpin diskusi sekolah Sabat. Lalu ada yang tidak belajar sekolah Sabat. Kita sudah tahu dia tidak belajar, kita lempar lagi pertanyaan ke dia, lalu dengan polos lagi, atau mungkin kadang-kala kita menyindir. Itu makanya saudara-saudara sekalian, kita harus belajar. Ya, masa kita untuk ilmu yang lain kita banyak belajar, ini hanya sekolah Sabat, hanya satu kali saja diminta setiap hari, masa kita nggak belajar gitu ya. Apakah itu akan membawa pelayanan kelepasan psikis bagi orang itu? Saya pikir enggak ya. Kita belajar, kita ngajar sekolah Sabat tapi malah nyindir-nyindir orang. Nah, itu contoh kecil. Betapa sibuk kehidupannya hari demi hari, ia terlihat masuk dari rumah ke rumah yang sederhana, dari orang yang berkekurangan dan susah, mengucapkan pengharapan kepada mereka yang terbuang dan seterusnya. Dan ini semua dia lakukan free of charge. Ya, free of charge. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara fair ya, to be fair, ministry should be free of charge, to be fair ya. Tapi kan kembali diatur ya, di dalam Korintus juga diatur bahwa rasul-rasul boleh kok ya, boleh mendapatkan upah dari pelayanan, boleh. Tapi contoh pelayanan real yang sejati itu ya, Yesus lakukan ini semua free of charge. Ya, free of charge. Lalu apalagi dengan lemah lembut, rasa ibah, ia keliling menggembirakan yang susah dan menghibur yang berduka cita. Kemana saja ia pergi, dibawanya berkat. Pertanyaan besar bagi kita, ketika kita melayani, apa yang kita bawa? Berkatkah yang kita bawa? Ya, berkatkah yang kita bawa? Ketika saya misalnya ambil tugas pelayanan seperti ini, apakah berkat yang saya bawa? Atau kepopuleran nama pribadi? Ya, contoh kecil ya, di lingkungan organisasi kita misalnya, kadang-kala ketika pelayanan-pelayanan seperti itu, kadang banyak habis waktu hanya untuk memperkenalkan profil pembicara yang begitu panjang, mulai dari SD, SMP, SMA, lalu sekolahnya apa, anaknya di mana. So what? Untuk apa? Bukan itu yang ditunggu.
Bukan itu. Apa yang kita bawa ketika melayani? Kemana saja ia pergi, dibawanya berkat. Nah, jadi karakteristik pelayanan yang kedua adalah, yang disebut pelayanan adalah jika itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau itu untuk kepopuleran pribadi, itu bukan berkat, itu bukan pelayanan. Ya. Lalu, Kristus tidak memandang perbedaan kebangsaan, kedudukan, atau kepercayaan. Saya sangat senang sekali statement-statement ini. Ya, kenapa? Secara prinsip, secara pribadi, saya termasuk orang yang paling anti dengan isu SARA. Ya, isu SARA. Ya, jadi, dan ini saya harus sampaikan di lingkungan gereja kita. Kebetulan ini baru pertama saya bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Jember. Kita punya keprihatinan loh di organisasi kita ini. Kita punya keprihatinan. Saya harus belak-belakan bicara. Apa keprihatinan kita? Organisasi kita ini sangat kental dengan isu SARA. Sangat kental. Sementara Yesus sendiri teladannya, Kristus tidak memandang perbedaan kebangsaan. Mau bangsa apa, suku apa, tidak peduli bagi Yesus. Kedudukannya apa, kepercayaannya apa. Artinya, Yesus dulu tidak melayani eksklusif kepada orang Yahudi saja. Enggak. Itu makanya dia terobos gitu semua. Dia layanin orang Samaria. Kedudukan, dia layanin orang kaya, dia layanin orang miskin. Bangsa apa saja dia layani. Lalu kita sekarang ini tiba-tiba ketika hidup sebagai anggota gereja, lalu kita diatur dalam sebuah organisasi. Kenapa kita tiba-tiba melenceng dari yang digariskan oleh Yesus? Kita sangat terjebak dengan isu SARA. Ya mungkin, apa sih maksudnya Pak Tobing isu SARA? Saya jelaskan saja lah misalnya. Contoh kita di Indonesia Barat ini. Di Indonesia Barat ini mungkin relatif suku yang paling dominan, saya katakan adalah suku kami orang Batak. Yang paling dominan secara jumlah. Lalu ada sahabat-sahabat kita dari Kawanua, dari Manado. Lalu sahabat-sahabat kita yang lain, dari kita Jawa, lalu ada yang lain Ambon, Papua, sedikit NTT dan segala macam, bercampur. Lihat, tontonan ini sangat jelas di depan kita bagaimana organisasi kita yang dibangun berdasarkan kekuatan kesukuan. Belum lagi di dalam suku tertentu didasarkan berdasarkan terah tertentu, lokasi dari mana asalnya. Ini kan luar biasa. Kita lihat bagaimana lembaga-lembaga kita. Lembaga tertentu didominasi oleh suku tertentu. Lembaga tertentu didominasi oleh suku tertentu. It's not a ministry. Ini bukan sebuah pelayanan. Tapi ini sebuah profesi. Ini sebuah pekerjaan. Artinya apa? Kita bukan melayani sih, kita menjadikan ini pekerjaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini tidak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Nggak boleh ada perbedaan memandang orang dari kesukuan dan segala. Nggak boleh terjadi. Saya dulu pada waktu di Jogja ketika saya masih muda menjadi utusan konstituen di rapat konferensi di Konferensi Jawa Barat, dulu Jogja masih masuk dalam Jawa Barat. Saya termasuk saya saat itu satu-satunya utusan yang masih pemuda, dan saya paling keras menyuarakan supaya jangan memilih berdasarkan SARA. Karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Itu salah satu contoh itu salah satu contoh. Jadi ketika kita melayani, jangan pandang dia suku apa, kedudukannya apa, kepercayaannya apa. Kalau memang ada orang yang membutuhkan pertolongan, berarti itulah waktu bagi kita untuk melayani. Dia advent atau tidak, dia tidak masalah. Kalau dia memang butuh pertolongan, itu berarti waktunya kita menolong. Suku apa dia? Jawa atau tidak? Tidak masalah. Dia mau suku apa? Ayo. Mau dari Madura, mau dari Bugis. Ketika memang dia di mata kita ada orang yang membutuhkan pertolongan, berarti Tuhan mau kita menjadi pelayan bagi orang itu. Ini prinsip yang berikut. Lalu, tidak ada keraguan tentang kebijaksanaan yang mempengaruhi gerak-geriknya. Ia tidak membedakan tetangga-tetangga dan orang-orang asing, sahabat dan musuh. Lihat. Karena tetangga, dia kasih, didahulukan deh ini, yang tetangga disembuhkan dulu deh, yang orang asing jangan. Di organisasi, di lembaga-lembaga kita sering melihat seperti itu. Oleh karena saya punya link
Misalnya ketika dengan Rumah Sakit Advent misalnya. Karena saya punya channel dengan petinggi di Rumah Sakit Advent, saya langsung dapat keistimewaan. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Oh, di sini saya lihat ada keluarga dokter, Dokter Isnardi di sini. Tentu sebagai dokter disumpah untuk melakukan pelayanan yang sama. Sama seperti kami, para psikolog disumpah untuk tidak membeda-bedakan. Nah, kita dalam pelayanan, apalagi kalau profesi dunia saja melakukan itu, apalagi kita yang melayani atas nama kasih, kok kita beda-bedakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu prinsip yang lain. Lalu, hidupnya adalah kehidupan pengorbanan diri yang terus-menerus. Ia tidak mempunyai rumah. Jangan bilanglah kita melayani kalau kita tidak mau berkorban. Jangan bilanglah kita, saya sudah melayani, tapi apa-apa kita semua perhitungan. Jangan bilang pelayanan. Ya, jangan bilang pelayanan. Ya, jangan perhitungan dalam pelayanan ini. Dan jangan cari keuntungan. Ada lagi yang begini. Ada lagi kadang-kala yang atas nama pelayanan, lalu dia aktif kelihatannya, tapi sebenarnya dia cari untung di lingkungan gereja. Bisa saja. Ya, bisa saja. Nah, ini jelas bagi kita. Yang disebut prinsip yang keempat, yang disebut melayani adalah pengorbanan. Jadi siapapun di antara kita yang mau misalnya bertugas menjadi pelayan-pelayan jemaat, atau dengan istilah yang lain pegawai jemaat, berarti siap-siap berkorban. Kalau tidak mau berkorban, jangan jadi pegawai jemaat. Simpelnya seperti itu. Kalau tidak siap berkorban, kalau mau cari keuntungan, ya jangan jadi pegawai jemaat. Justru kalau mau jadi pegawai jemaat, siaplah berkorban. Dan jangan berharap pengorbanan kita itu akan dikenal oleh orang lain. Jangan cari keuntungan di dalam pelayanan atas nama pelayanan. Kalau dalam bahasa ekstrimnya, saya sering bilang, sudahlah kita jangan jual-jual nama Yesus lah. Kita jual-jual nama Yesus, tapi ujung-ujungnya kita sebenarnya ada yang mau kita cari. Udahlah, jangan jual-jual nama Yesus lah. Ya, itu. Lalu, maaf ya, saya khotbah agak keras begini ya Pak Cahyono, Pak Sugito, Ibu Endang. Maaf sini saya agak keras bawaannya ya, Opa Karman ya, Pak Insubagio dan lain-lain. Ya, memang begini style saya ya. Saya sudah berusaha coba senyum, tetap aja intonasinya keras ya. Maaf ya Pendeta Kurnedi, ya, lalu dan lain-lain. Lalu, ia tidak pernah menganggap manusia sebagai makhluk tak berharga, tetapi berusaha untuk memberikan obat penyembuh kepada setiap jiwa. Jadi, kadang-kala kan kita suka menganggap sepele ke orang lain. Alah, gitu ya. Mungkin karena kita melihat, ini orang secara pendidikan juga, bukan siapa-siapa, secara ekonomi juga bukan siapa-siapa, kayak pandang sebelah mata. Nggak boleh lah, saya pikir seperti itu ya, bagi kita semua para pelayan jemaat ya, terutama, lalu kita semua anggota jemaat. Gini, jangan salah mengerti juga ya, jangan berpikir bahwa kalau anggota jemaat itu bukan melayani. Udah, ini panggilan untuk kita semua ya. Jangan ada lagi kadangkala kutipan-kutipan seperti ini dipakai untuk nyerang pendeta. Oh bukan, ini pukulan untuk kita semua. Yesus nggak pendeta kok, dia nggak imam kok, dia orang biasa kok. Ya, dia orang biasa, dia bukan imam. Ya, dia orang biasa. Nah, dia melakukan pelayanan. Kalau mau belajar pelayanan yang sesungguhnya, ya sebagai orang awam belajarlah kepada Yesus. Dia orang biasa kok, dia bukan orang imam. Nah, kalau para pendeta ya belajar dari imam-imam kan gitu ya. Ya, belajar dari nabi-nabi yang sebelumnya, Musa lah dan lain-lain. Tapi kalau kita sebagai orang awam, teladan pelayanan kita siapa? Ya Yesus itu. Ya Yesus. Lalu, sementara ia melayani orang miskin, Yesus juga belajar untuk menemukan cara menjangkau orang kaya. Jadi, bagi Yesus, miskin kaya itu semua butuh diselamatkan. Semua butuh darah Yesus. Tapi dia tahu persis, harus beda cara pendekatannya. Dia tahu persis. Makanya dikatakan, Yesus juga belajar untuk menemukan cara menjangkau orang kaya. Kenapa? Dia datang dari latar belakang orang tua yang sangat sederhana, tukang kayu yang tidak diperhitungkan saat itu. Dia juga bukan datang dari sekolah imam-imam. Dia tidak terkenal. Terahnya bukanlah terah yang terkenal di saat itu. Oleh karena itu dia perlu bagaimana cara menjangkau orang-orang kaya juga. Dia sudah layani orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya juga perlu dia jangkau. Artinya apa ini bagi kita? Mari kita perlakukan sama. Apakah dia miskin atau kaya, mari kita perlakukan sama. Dan jangan membuat orang kaya di gereja menjadi sulit. Ya,
Kenapa saya katakan begitu? Kadangkala menjadi orang kaya di gereja itu sulit. Sulitnya apa? Ketika dia punya pendapat bagus dan disetujui, kadangkala ada yang tiba-tiba bilang, ya iyalah mentang-mentang dia kaya, langsung semua disetujuin pendapatnya. Padahal enggak ada. Dia berpendapat seperti itu benar-benar tulus dari hatinya, bukan karena kekayaannya. Lalu, satu waktu kalau giliran ada program kerja gereja, kita maunya ya mana ini percuma ada orang kaya, kok begini aja nggak bisa ditanggulangin. Lalu ketika ditanggulangin, lalu dia bilang ini mentang-mentang kaya dia mau tunjukkan uangnya. Serba salah. Mari saudara-saudara sekalian, jangan buat orang kaya sulit di gereja. Jangan buat juga orang miskin menjadi seolah-olah tidak berharga di gereja. Karena bukan itu esensi dari pelayanan Yesus. Esensi pelayanan Yesus adalah apakah miskin maupun kaya, semua terlayani dengan baik. Lalu, ia sabar dan riang. Tetap semangat, tidak mudah ngambek. Ya, katakanlah ya, lihat Yesus ketika dia melakukan pelayanan. Apakah dia didukung orang banyak? Enggak didukung orang banyak. Nggak sama kayak kita di gereja. Kadang-kala kan sering sekali kita ada yang mudah ngambek karena apa? Nggak didukung. Ya misalnya nih, saya bicara konteks orang muda. Orang tuanya nggak mendukung. Pak Tobing, orang tua di gereja kami nggak mendukung. So what? Terus kenapa kalau orang tua nggak mendukung? Emang you nggak bisa melayani kalau orang tua nggak mendukung? Lakukan saja perangmu gitu. Dan memang jangan pernah berharap didukung orang banyak. Ini kalau kita punya waktu banyak ini, ya kalau dalam konteks perubahan misalnya, perubahan sebaik apapun tidak akan pernah disambut oleh orang banyak. Ya, kalau secara keilmuan hanya 20% kok yang antusias menyambut perubahan, yang 60% wait and see. Ya tunggu-tunggu dulu. Yang 20% sisanya nyinyir. Udah jelas itu. Nah, apa artinya? Ya sabar dan riang. Artinya, katakan ketika pelayanan kita seperti seolah-olah tidak disambut, ya tidak langsung didukung oleh orang banyak, lakukan saja. Ya lakukan saja. Nanti berdasarkan bukti, ketika kita konsisten melakukan itu, nanti bukti waktu akan menunjukkan satu persatu pelayanan kita akan berbuah. Nah, saya mau khusus juga menyampaikan kepada orang muda sedikit. Ada 2 slide dan kepada orang muda ini juga adalah pelajaran bagi orang tua. Kepada kita para orang tua, kita perlu tahu kenapa orang-orang muda kita, ya kan? Kita juga perlu concern kan, karena saya juga mengamati di beberapa gereja ada banyak isu. Kalau kita bicara dengan orang-orang tua, misalnya, orang-orang tua mengeluh anak-anak muda kami ini nggak aktif. Ya, nggak aktif. Lalu ketika saya berbicara dengan orang muda, gimana, kenapa kalian nggak aktif? Males katanya, kenapa? Dalam tanda petik, mereka mulai membahas masalah orang tua di gereja. Ada beberapa, ya, kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh organisasi kita, setidaknya ada 7 kenapa orang muda kita pergi dari gereja dan tidak aktif dalam pelayanan. 1, ya mau break aja, memang mau putus. Ada tiba-tiba kayak orang masuk masa remaja gitu ya, bosan aja gitu ya. Lalu yang kedua, merasa mati, turn off ya, dalam merasa mati karena apa? Karena sikap menghakimi dan kemunafikan yang dilihat di gereja. Hati-hati nih kepada kita, orang-orang dewasa sekitar. Eksistensi orang muda sangat banyak dipengaruhi oleh sikap kita para orang tua. Lalu yang ketiga, pindah ke komunitas yang lain, konflik antara kerja dengan rosadi di gereja, baru kehidupan sosial yang sibuk. Yang keenam, lelah dengan politik di gereja. Kita katanya melayani, kenapa yang kita bahas politik? Kan itu ya. Kayak kami di DKI sekarang rame ceritanya. Rame karena kepengurusan kami nggak diperpanjang, rame ceritanya. Yang awam ikut berpolitik, hamba-hamba Tuhan juga, para pendeta ikut berpolitik, ada yang mengatasnamakan pelayanan tapi terselip ambisi pribadi, macam-macam. Ternyata anak muda lelah ketika melihat politik di gereja, dan mereka bilang apa? Orang muda kan simpel mikirnya. Allah, omong doang nih semua orang tua di sini. Mending saya nggak usah gereja deh. Nah itu. Kehadiran mereka yang ketujuh, kehadiran mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Siapa ini? Oh, mungkin dia anak pendeta. Oh, mungkin dia anak ketua jemaat. Oh, mungkin dia anak pemimpin diakon. Nggak enak dia kalau nggak datang ke gereja. Karena bapakku pemimpin diakon.
Belum lagi anggota gereja selalu bilang, kamu kan anak ketua diakon, harus begini dong. Kamu kan anak ketua Jumat, harus begini dong. Hati-hati Bapak Ibu, memberi label kepada anak orang lain seperti itu. Kamu kan anak pendeta, hati-hati. Mereka tidak minta loh bapaknya jadi pendeta, mereka tidak minta bapaknya jadi pemimpin diakon, tidak minta. Lalu jangan kita bebankan pilihan bapaknya itu ke anaknya. Kamu kan anaknya pendeta, anaknya ketua diakon, kamu kan anaknya ini. Jangan dibebankan. Karena ketika itu kita bebankan, nanti anak muda kita banyak yang aktif seolah-olah aktif melayani ke gereja, sebenarnya hanya untuk menyenangkan orang tua, hanya untuk menyenangkan nih loh orang yang resek di gereja ini. Kan sering kan gitu ya, kita kan apalagi budaya timur suka kepo kan gitu ya, suka resek ya kan, suka resek dalam arti suka memasuki ranah pribadinya orang lain gitu ya. Begitu ada gadis sudah mulai umur 27, dengan polosnya di depan orang banyak, kapan nikahnya? Gitu ya. Emangnya setelah nikah selesai urusan? Enggak. Setelah dia menikah, kapan ini punya anak? Di depan orang banyak lagi nanya. Nah, hal-hal resek seperti ini kan juga suka mengganggu. Orang-orang muda tidak senang dibuat seperti itu. Ya, orang-orang muda tidak senang dibuat seperti itu. Ketika ada anak muda pakaiannya sedikit agak seksi, nanti kadang-kadang di depan orang banyak, di toilet besok-besok jangan pakai rok yang begini ya. Bisa nggak ngomong empat mata baik-baik? Nggak usahlah di depan orang banyak. Gitu. Nah, ini contoh-contoh yang membuat anak muda kita itu tidak senang di dalam pelayanan ini. Kalau disimpulkan, mengapa orang muda kita akhirnya tidak mau aktif dalam pelayanan? Satu, orang tua terlalu dominan di gereja, ya, terlalu dominan di gereja. Yang kedua, acaranya membosankan, katanya ya. Tapi ketika kita tanya, gimana supaya nggak membosankan? Ya kalian buat dong supaya menarik. Sampai kita tunggu sampai berapa tahun pun tidak ada ide juga gitu ya. Lalu yang ketiga, ada anggapan sombong-sombong atau munafik. Ini anggapan loh ya, anggapan ya. Kenapa bisa saja dianggap sombong? Karena terjadi yang keempat ini. Bisa saja karena ada blok-blokan, ya blok-blokan, ya blok yang suka warna hijau, yang ngegeng warna hijau. Kalau ibu-ibu ibu-ibu yang suka kutus-kutus, yang suka tupperware gitu ya, yang suka jam tangan, sesama penyuka jam tangan ngumpul. Itulah kira-kira contoh. Baru perbedaan antar generasi ya, generasi tua dengan muda nggak nyambung ngobrolnya, nggak nyambung ya, kira-kira karena itu. Nah, lalu kita kembali lagi ke sosok Yesus. Ia tak dikenal dan tak dihormati. Ia berjalan keluar masuk. Apa artinya? Melayani jangan cari kehormatan, jangan cari popularitas. Dan ini yang sering saya mulai melihat ada tendensi gereja-gereja kita memanggil narasumber yang dalam tanda petik selebritis. Ya, yang dalam tanda petik selebritis. Kita tidak tahu sepak terjangnya dalam pelayanan, yang penting selebritis. Hati-hati. Dan jangan buang-buang waktu ya di dalam ibadah itu hanya untuk mengumbar keselebritisan yang melayani itu. Yesus melayani tidak dikenal dan tidak dihormati. Tidak usah cerita banyak-banyak, sekolahnya apa, pengalaman. Tidak usah, untuk apa. Hal yang paling berat memang yang paling berat selalu kalau dalam pelayanan, selalu ada yang ngotot minta untuk cari tahu semua kegiatan sekolah dan segala macam. Dan senang sekali kalau dikasih CV panjang. Saya tidak suka seperti itu. Kayak nanti siang saya melayani di Rumah Sakit Advent Bandung, 1:30. Dalam tanda petik saya ditekan terus, tolong kasih lagi dong profil lain, kasih lagi terus, sampai dikasih contoh. Ini loh beberapa pembicara yang kita sudah, capek deh saya pikir ya. Melayani itu jangan menonjolkan pribadi. Yesus tidak dikenal dan tidak dihormati. Dan kita tidak perlu mencari orang-orang yang dianggap populer, yang punya pangkat. Kalau di kemiliteran yang jenderal, di kepolisian lalu kalau di dunia bisnis yang pengusaha sukses, kalau di dunia pendidikan yang sekolahnya gelarnya berderet. Bukan itu. Bukan gelar, bukan pangkat yang menentukan apakah khotbahnya itu punya kuasa atau tidak. Tetapi kehidupan pribadi orang itu yang penting. Itu yang penting. Gereja kita jangan dijadikan seperti ajang festival. Seperti untuk festival orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Kita panggil, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Yang kita butuhkan adalah siapa orang yang bisa punya, yang diberikan, yang mau menyerahkan diri, sehingga Tuhan menitipkan Roh Kudus kepada orang itu sehingga berkuasa. Jangan karena keterkenalan seseorang.
Ya, jangankan. Lalu kalaupun kita mengundang seseorang yang terkenal, tidak usah disanjung-sanjung berlebihan, seolah membuat apa? Orang itu akhirnya jadi sombong. Ya, jadi sombong. Jangan. Ia tak dikenal dan tak dihormati. Itu. Apa artinya? Kalau kita baca coba Kisah 4. Bagaimana Petrus dengan sahabatnya siapa satu lagi itu, ketika dia bicara di depan imam, apa dikatakan? Orang banyak itu tercengang karena apa? Karena mereka bukanlah orang terpelajar. Ya, karena mereka bukan orang terpelajar. Boleh dibaca di Kisah 4, saya lupa ayatnya, apakah ayat 10. Karena tidak terpelajar, tapi hakim, ya, para hakim di situ dan para imam, mereka sampai apa, hakimnya atau imam misalnya dibilang, hampir saja engkau membuat aku bertobat, sampai dia bilang seperti itu. Yang seperti itu yang kita tunggu, yang seperti itu. Bukan karena hebatnya atau kepopuleran orang itu, ya. Itu poin pertama. Ya, poin pertama dalam konsep apa itu melayani. Kan judul kita ini antusias melayani. Jadi ada dua. Jadi saya mengupas kata melayani dulu, kita sama dulu perspektifnya di situ, sama dulu definisi kita di situ, baru kita bicara yang kedua, ya. Yang kedua adalah apa sikap yang harus kita bangun ketika kita menerima sebuah pelayanan, ya. Apa sikap? Maka kita masuk. Saya menawarkan sebuah sikap yang namanya antusias. Ya, antusias. Apa sih antusias itu? Kalau secara definisi, antusias itu adalah apa? Perasaan yang bergejolak, yang penuh hasrat untuk terhadap sesuatu atau melakukan sesuatu. Itulah antusias. Tapi, yang menariknya, kata antusias atau enthusiastic itu, ternyata itu berasal dari bahasa Yunani yang mengandung unsur ketuhanan. Berasal dari kata entheos, ya. Kalau saya salah baca, bagi yang mengerti bahasa Yunani boleh dikoreksi ke saya, ya. Entheos, theo itu kan Tuhan, ya. Teologia, ilmu ketuhanan. Entheos, ternyata apa yang disebut antusias itu ada unsur kata entheos di dalamnya. Apa arti entheos? Tuhan di dalam kita dan digerakkan dan diinspirasi oleh Tuhan. Artinya antusiasme yang benar adalah jika kita semangat di dalam melakukan pelayanan itu, jika syaratnya dua, jika Tuhan di dalam kita dan digerakkan. Digerakkan itu kalau bahasa Yunani atau bahasa Latinnya itu sebenarnya dalam bahasa lain movere. Movere itulah asal usul kata motivasi, ya, movere, ya, motivasi. Digerakkan dan diinspirasi oleh Tuhan. Entheo, ya, berpadanan kata dengan zeo atau zelos. Ya, zelos dalam bahasa Yunani semangat, ya, kegirangan. Dan kalau dalam bahasa Inggris zeal atau zest, ya, zeal atau zest. Nah, dalam konteks psikologi ada yang disebut zest psychology. Zest psychology itu adalah salah satu turunan dari positive psychology. Ya, jadi dalam psikologi itu ada beberapa aliran. Nah, salah satu aliran psikologi yang paling mudah dari beberapa aliran ada yang disebut dengan positive psychology. Positive psychology itu membahas salah satu zest psychology. Zest itu adalah antusiasme. Antusiasme. Orang yang antusias menurut positive psychology, orang yang antusias adalah orang yang bisa puas, merasakan kepuasan dalam hidup. Apa artinya? Orang-orang yang suka mengeluh, yang pesimis orangnya, itu adalah orang-orang yang selalu yang merasa hidupnya tidak pernah puas. Orang seperti ini tidak bisa dalam pelayanan. Kenapa? Kalau orang seperti ini dalam pelayanan, ceritanya mengeluh terus. Padahal namanya Injil kabar baik, lah dia aja mengeluh terus. Mau bagaimana dia membawa kabar baik? Ya, itu makanya saya katakan perlu sikap antusias di dalam melayani. Nah, orang yang melayani itu adalah orang yang punya ciri-ciri seperti ini. Yang berprestasi, berkinerja baik, teamwork yang baik, lalu pendengar, dan seterusnya. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Nah, banyak penelitian psikologi mengatakan begini. Orang yang sikap antusiasme itu adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap kinerja yang baik dan rasa tanggung jawab. Jadi lihat di gereja. Orang-orang yang tidak antusias adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
adalah hal yang umum di gereja-gereja. Oh, di awal tahun dipilih, jadi pegawai jemaat, oh senang dia, semangat. Maaf, dalam bahasa yang ekstrim, panas-panas tai ayam, hangat-hangat tai ayam. Wah, 3 bulan pertama luar biasa. Lama-kelamaan hilang. Rapat majelis nggak pernah lagi. Awal mula, waktu nggak bisa datang rapat, dia masih ngasih tahu. Lama-lama nggak izin. Hilang. Hilang. Seperti tidak ada rasa tanggung jawab, ya. Tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, bahkan beberapa studi mengatakan orang-orang yang antusias itu cenderung hidupnya 2 kali lebih bahagia dan lebih puas dari orang lain. Lalu orang yang antusiasme kerjanya rendah, ya, akan merangsang produktivitas yang rendah. Apa artinya? Dalam bahasa yang sederhana, orang yang tidak antusias adalah orang yang berkinerja rendah tapi banyak komplain, ya, banyak komplain. Lihat aja di gereja deh, ya. Orang-orang yang suka komplain itu tandanya orang yang apa? Orang yang nggak kerja. Kalau dia kerja, dia nggak sempat komplain karena sibuk. Ya sama kayak di sebuah pertandingan, ya. Orang yang komplain, yang suka komplain itu kan orang yang kayak penonton itu, ya, yang kayak penonton. Namanya penonton. Penonton kan seolah-olah selalu lebih hebat dari pemain. Ya semua pemain disalah-salahkan. Kayak kemarin di Olimpiade, kesalahan siapapun pemain badminton, wah salah itu harusnya begini. Ngomentarin sih gampang. Ya kan? Ketika disuruh menjadi pemain, oh ternyata nggak semudah itu. Nah, orang-orang yang tidak antusias, kecenderungannya banyak komplain. Dan sifat yang tidak antusias, tidak disarankan dalam pelayanan. Karena apa? Ingat, ketika kita bicara melayani, kita membawa kabar baik. Kalau orang, dalam bahasa ekstrim saya katakan, kalau barisan sakit hati disuruh bawa kabar baik, dipelintir itu berita. Yang dipelintir itu berita, yang dia bawa apa, yang dia ceritakan apa? Sakit hatinya ke orang lain. Dia coba pengaruhi orang lain supaya sakit hati. Nah, antusias, apa hubungan antusias dengan kegagalan? Orang-orang yang bersemangat melihat kegagalan sebagai batu loncatan, tapi orang-orang yang tidak semangat melihat kegagalan itu sebagai apa? Sebagai penghambat, ya, sebagai penghambat. Nah, kembali ke kata zelos. Zelos adalah, ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu carah, artinya menyala. Itu sama persis dengan yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 10. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu cara, biarlah rohmu enteos, ya, biarlah rohmu enteos. Itulah, jadi artinya ketika kita melakukan pekerjaan pelayan ini, jangan kerajinan kita kendor. Apa artinya? Seperti yang saya katakan tadi, jangan awal tahun semangat, di belakang hilang. Ya, di belakang hilang. Ada orang misalnya jadi ketua jemaat, hanya awal-awal saja dia semangat. Habis itu lupa dia sama tugasnya. Ya kan? Lupa sama tugasnya. Hendaklah, biarlah rohmu menyala-nyala. Lalu apa? 2 syarat utama. Rajin, ya, kerajinannya jangan kendor, dan roh menyala-nyala. Barulah layani Tuhan. Kalau enggak itu, jangan ambil tugas pelayanan. Kenapa? Karena kita hanya bawa masalah nanti dalam pelayanan ini. Komplain-komplain terus. Oke, kalau begitu, kita coba masuk kepada kesimpulan. Jika enteos adalah untuk Tuhan, ya, atau Tuhan di dalam kita, atau jika kita katakan bahwa melayani ini adalah untuk Tuhan, apa sikap kita dalam melayani? Kita coba simpulkan dari 2 pembahasan pertama tadi. Kita coba simpulkan. Pertama, formula abadinya. Ya, ini saya katakan formula abadi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saya senang dengan yang kuning, karena tak ada pekerjaan dalam dunia orang mati. Kita coba berpikir-pikir mungkin, apa hubungannya, kenapa kata apa yang kita jumpai, kita kerjakan sekuat tenaga, tiba-tiba dikaitkan dengan orang mati. Interpretasi gampangnya adalah, apapun yang kita temukan, terimalah itu sebagai sebuah trust dari Tuhan, sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk kita kerjakan sekuat tenaga. Karena apa? Kalau kita tidak kerjakan sekuat tenaga, itu sama saja seperti kita sudah berada di dunianya orang mati. Karena di dunia orang mati tidak ada pekerjaan. Dalam bahasa yang lebih ekstrim lagi, orang-orang yang menolak pekerjaan, orang-orang yang menolak pelayanan, maaf, sebenarnya kita sedang menyamakan diri dengan zombie-zombie. Zombie itu apa? Mayat-mayat hidup. Kita secara fisik kelihatan hidup, tapi sebenarnya roh kita sudah mati. Karena orang yang tidak bekerja, itu disamakan dengan dunianya orang mati. Jadi formulanya, kalau kita selaku orang yang hidup, maka kita harus mau
melakukan pelayanan. Ketika mau melakukan pelayanan, syaratnya apa? Kerjakan dengan sekuat tenaga. Lalu yang kedua, yang apapun yang kita buat, kita perbuat seperti untuk Tuhan. Ya, perbuat seperti untuk Tuhan. Jadi bukan untuk diri kita, yang tadi dia bukan untuk diri kita. Ada banyak kadangkala yang sering jadi kendala ketika ada beberapa orang diminta untuk melayani. Oh, bilang nggak bisa pendeta, nggak bisa Pak Ketua, nggak bisa karena saya begini. Sebenarnya bukan itu. Bukan karena kita harus punya pengetahuan baru kita bisa melayani. Di sini Pena Inspirasi mengatakan apa? Pengetahuan, kebajikan, kefasihan berkhotbah, kefasihan menjelaskan, kefasihan apa saja. Semangat, semuanya itu penting. Tapi tanpa kasih Kristus, pelayanan kita semuanya hanya membawa kegagalan. Berarti apa? Syarat untuk dalam pelayanan ini adalah sama seperti pertanyaan Yesus ke Petrus di ayat responsoria kita dan di ayat inti kita. Saya ambil ayat inti kita. Hai, dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini yang ketiga kali dia tanya. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. Setelah 3 kali dipastikan Yesus kepada Petrus, barulah dia serahkan sebuah tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Pena Inspirasi mengatakan begini. Kristus menyebutkan kepada Petrus, hanya satu syarat pelayanan. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih yang kita di Jemaat Jember, jangan menolak pelayanan karena kita tidak sekolah tinggi. Jangan menolak pelayanan karena kita tidak kaya. Bukan. Jangan confident menerima pelayanan, oh karena sekolah saya tinggi. Oh jangan. Jangan percaya diri menerima pelayanan karena saya punya banyak harta, saya punya banyak pengaruh. Jangan. Siapapun kita, hanya satu syarat melayani. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bisa saja kita terlihat aktif melayani, tapi bukan Yesus yang kita kasih. Bukan Yesus, bisa saja. Oh, saya melayani karena apa? Oh, karena saya sudah dipilih gereja, jadi saya harus tanggung jawab. Itu namanya pelayan administratif. Pelayan sungguh-sungguh itulah, apakah engkau mengasihi aku? Nggak ada syarat lain. Mau ganteng, mau jelek, mau kaya, mau miskin, pendidikan tinggi, nggak ada itu. Bukan itu syarat dalam pelayanan. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi? Saya berharap kita sudah punya paradigma cara pandang yang sama dalam hal ini. Saya berharap kita tidak ada lagi menjadikan alasan-alasan yang tidak teologia menjadikan alasan. Bagaimana supaya kita antusias, supaya kita punya kasih ya di dalam pelayanan ini? Sebagaimana antusias artinya digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Berarti antusias sejati bukanlah sesuatu yang kita gerakkan dengan energi kita sendiri. Apa artinya? Antusias bukanlah yang didasari oleh ambisi pribadi kita, tapi yang digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Kalau karena ambisi pribadi kita melayani, itu bukan pelayanan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita melayani antusias dan melayani dalam kasih? Interaksi atau hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam setiap orang percaya yang menghasilkan antusiasme. Bagaimana supaya kita punya antusiasme yang positif dan benar? Interaksi kita dengan Roh Kudus yang tidak terputus. Itulah yang membuat. Begitu kita lepas hubungan kita dari Roh Kudus, apa yang masuk? Antusiasme yang diinspirasi oleh apa? Energi kita sendiri. Apa itu? Itulah yang disebut need of achievement drive. Kalau dalam psikologi ada yang setiap orang itu punya namanya need of achievement drive, punya dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk berambisi. Ketika tidak Roh Kudus yang kita izinkan ya mengendalikan energi kita, maka achievement drive, dorongan berambisi lah yang akan menguasai kita. Antusias beda dengan ambisi, ya. Antusias beda sekali dengan ambisi. Orang yang antusias adalah orang yang punya perasaan yang selalu positif di dalam melakukan pekerjaan. Orang yang antusias adalah orang yang tahu bersyukur,
Yang pertama ya life of enjoyment, yang tahu bersyukur. Yang kedua, orang yang antusias adalah orang yang punya life of engagement, mau terlibat aktif, ya mau terlibat. Artinya apa? Barang siapa yang memutuskan diri menjadi penonton, bukan itu orang yang antusias. Dan hati-hati, sehebat-hebatnya penonton, bukan penonton yang menentukan hasil pertandingan, tetap pemain yang menentukan hasil pertandingan. Lalu yang ketiga, orang yang antusias adalah orang yang hidupnya punya makna. Apa maknanya? Life of contribution. Orang yang berkontribusi bagi orang lain. Orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah orang yang antusias melayani. Bukan orang yang mencari keuntungan sendiri. Oleh karena itu, jika antusiasme dalam melayani mengandung arti entheos, yaitu digerakkan dan diinspirasi oleh Tuhan, maka sekarang waktu yang baik bagi kita. Periksa motif kita. Periksa semangat kita. Apa sebenarnya yang mendasari kita di dalam melakukan tugas pelayanan ini? Karena diinspirasi oleh Tuhan kah? Atau karena ambisi pribadi? Yang kedua, entheos. Arti yang kedua, Tuhan di dalam kita. Kalau pelayanan kita ini adalah Tuhan di dalam kita, kita percaya semua yang kita kerjakan akan berhasil. Dan kita percaya yang namanya entheos, kalau Tuhan di dalam kita, tidak ada yang ribut karena masalah jabatan di gereja. Tidak ada yang ribut karena masalah posisi di organisasi. Kalau ada yang ribut masalah posisi, kalau ada yang atur strategi karena posisi, berarti bukan Tuhan di dalam kita. Bukan entheos, tapi energi ambisi yang di dalam kita. Saya pikir, saya berharap kita punya satu persepsi yang sama. Apa itu yang disebut dengan antusiasme dalam melayani? Intinya bahwa biarlah pelayanan kita ini kita lakukan semuanya apa? Kita izinkan Tuhan yang menginspirasi dan Tuhan yang menggerakkan. Jangan biarkan sedikit pun digerakkan oleh energi kita. Karena sedikit pun kita izinkan digerakkan oleh energi kita, maka nama pribadi kita lah yang akan kita tonjolkan. Kita akan mudah tersinggung di dalam pelayanan. Kita akan selalu minta dipopulerkan. Dan kita akan selalu mudah diyakinkan dengan hal-hal yang kita anggap populer. Padahal ia tidak dikenal dan tidak dihormati. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk semua jemaat di distrik Jember. Hal-hal yang kurang yang saya bawakan biarlah atas belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara sekalian boleh memaafkan dan mengampuni saya. Saya bawakan firman ini di dalam nama Yesus. Amin.